Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya soal sepatu ajaib. Oke, dari kemarin saya agak-agak nggak enak badan ya. Ngomongnya juga suaranya beda ya, karena nggak tahu kenapa mungkin cuaca ekstrim atau mungkin saya yang sering lembur dan mungkin istirahatnya kurang. Tapi yang jelas adalah mungkin kecapean kali ya. Dan ini panas dalam banget ya, terasa tenggorokannya panas dan badannya juga agak sedikit panas, tapi apa saya harus melanjutkan kontennya karena apa kalau hanya berdiam diri di rumah atau di kamar itu rasanya malah otaknya nggak bisa berpikir atau malah stres gitu ya, malah ya sedikit-sedikit mengerjakan pekerjaan ringan ya. Dan di kesempatan video kali ini saya ada sepatu gunung ya, sepatu gunung mereknya apa nih? Good Trek, Trek ya, Trek ini sepatunya sepatu gunung dan ini dia sudah dijahit sih sebenarnya ya, ini sudah ada jahitan dan kemarin sudah saya share di video short ya kerusakannya. Ini sudah ada jahitannya ya. Dan ini lepas di bagian ini ya. Tuh ya, di bagian outsole bawahnya. Ini midsole-nya masih aman ya karena sudah dijahit. Ini lepas di bagian outsole ya. Juga lepas. Ini juga lepas ya. Mari kita simak di meja pengerjaannya. Oke, ini sudah di meja pengerjaan. Maaf ya, saya agak pilek jadi enggak mungkin ada suara-suara suara yang lain ya. Dan ini sudah dijahit ya, memakai benang. Nggak tahu ini benang apa. Kayaknya benang nilon tapi ini dirangkap dua. Dan untuk bawahnya masih jebol seperti ini ya. Masih jebol. Ini juga jebol ya. Harus kita perbaiki ya. Sebelum dijahit kita lem dulu ya. Langsung dilem saja. Dan lem hanya di bagian yang jebol-jebol saja ya, jangan dilem semua karena ya sia-sia lem kita. Nanti kita lihat hasil dari lem ini. Karena kalau nggak dilem nanti nggak bisa dibuat jalan benang. Karena ini nanti akan saya jahit juga ya, tidak hanya dilem. Karena kalau hanya dilem perkuatannya kurang ya, harus dijahit juga. Oke, untuk bagian belakang ya kita lem juga nih. Ini yang paling parah sih sebenarnya. Dan tengahnya kita kasih lem juga ya, bagian tengahnya. Tapi yang utama itu yang pinggir, ya. Nah, jadi jangan terlalu panjang-panjang dulu. Kita lem semampu tangan kita mengepres ya. Maaf jika terlalu silo ya, ini keadaannya siang menjelang sore yaitu jam 2 lebih ya, hampir setengah 3. Ini ya ketika sudah merekat ya, saya pindah dulu. Ini kalau sudah kering, ya walaupun belum kering, yang penting intinya sudah menempel ya. Kita pindah lagi. Baru kita tempelkan lagi ya. Sampai ini kering ya. Ini sudah menempel. Lanjut di bagian depannya. Ini pasti
pasti sudah menempel betul dan sudah kuat ya. Nah ini ya, ini sudah menempel betul ya, sudah kuat. Tapi perkuatannya ini perlu dijahit juga ya, nggak cukup hanya dilem. Ini sebenarnya menjahit sepatu seperti ini ya, untuk bagian outsole-nya banyak dihindari tukang-tukang sol karena termasuk jenis atau tipe atau cara menjahit dengan kesusahan yang sedang ya. Ini bukan hal mudah lagi ya. Dan saya yakin bagi yang mau menjahit bagian bawah-bawah seperti ini adalah tukang-tukang sol yang telaten, yang benar-benar punya jiwa kesabaran yang tinggi ya. Karena bagian bawah ini sangat susah ya, dan juga berpola. Ada yang nonjol, ada yang nengok ke dalam seperti ini ya, ada yang nonjol seperti ini. Pokoknya polanya itu sangat susah ya. Makanya saya berani jamin untuk tukang sol yang berani menjahit bagian bawah ini adalah tukang sol yang punya kesabaran dan punya ketelatenan dan punya keuletan tinggi. Di depan juga jahitannya kurang ke atas sebenarnya. Apa-apa kita lem aja ya. Kalau semua susah nanti kita lem jahit sekalian aja ya. Oh bisa menempel. Kirain susah. Oke kita langsung menyayatnya saja ya. Di sini saya membutuhkan alat sayat model dorong ya. Di saya jangan di bawah ya. Karena apa? Kalau di bawah seperti ini nanti akan cepat kena gesekan ketika dipakai ya. Usahakan di saya di samping ya. Apakah bisa bang? Iya kita lihat, kita cari yang sampingnya ya. Seperti ini ya. Ini saya di samping ya. Usahakan menyayat di samping. Tapi kalau untuk bagian sini ya, kan kalian lihat, untuk bagian sini harus di bawah ya, karena ini sampingnya nggak ada ya. Kalau yang ini harus di bawah ya. Nah ini ya, karena sampingnya nggak ada harus di bawah. Dan kita tukar posisi, kita balik ya agar mudah. Ya. Ini emang motifnya ya, ada yang berlubang, ada yang malah ada benjolannya ya. Jadi sangat menyulitkan kita saat kita menyayat ya. Dan saya sudah bilang tadi ya, bagi orang-orang tukang sol sepatu khususnya yang mau mengerjakan ini, berarti dia benar-benar punya ketelatenan dan keuletan ya. Makanya jangan ditawar ya. Sepatu kita sudah bagus kembali aja udah dipakai udah bisa dipakai lagi aja itu udah beruntung banget ya. Jangan minta yang aneh-aneh. Oke, akan saya jahit sampai depan aja ya, biar oke ya. Biar intinya lebih kuat lagi ya, karena ini menjahitnya nggak sampai depan yang tadinya, yang sebelumnya ya. Kalau nggak disayat jangan berani menjahit ini ya, mending nggak usah dijahit ya. Kalau nggak punya alat sayat untuk menjahit sepatu gunung seperti ini ya, untuk bagian bawah, kalau nggak di cutter mending nggak usah dijahit, karena percuma. Paling selang beberapa bulan akan lepas lagi.
Oke ya, dan ini sudah selesai saya ya. Ini lihat hasil sayatan saya. Ini ya, yang ada garis hitam-hitamnya ini adalah bekas sayatan ya. Dan kita bisa mulai dari samping ya. Kita membutuhkan jarum yang panjang. Jarum yang agak panjang dan lilin. Dan juga karena ini insolnya nggak bisa dilepas, kita jahit juga sama insolnya ya. Nggak terlalu berpengaruh. Dan yang benang yang akan saya gunakan adalah benang nilon nomor 9. Bang, kok nggak nomor 12? Iya, karena ini jalan benangnya itu nggak bisa lebar dan nggak bisa luas, nggak bisa dalam. Makanya kalau nanti memakai benang nomor 12, nanti akan nggak bisa masuk semuanya. Dan itu akan cepat merusak benang ketika apa? Ketika waktu dipakai ya. Jadi banyak pertimbangan ya. Kalau kita menjahit tuh harus punya pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Jangan asal ceplas-ceplos aja ya. Lihat sepatunya, lihat kondisinya, soalnya, lihat bentuknya, lihat warnanya juga ya. Jadi nggak boleh asal ceplas-ceplos. Kalau kita asal, hasilnya pun asal ya. Kalau untuk menjahit sendiri silakan, mau asal nggak apa-apa. Tapi kalau kita buka jasa ya, sepatu milik orang lain ya jangan asal ya. Karena kelangsungan hidup usaha kita adalah kita yang menentukan sendiri, bukan orang lain ya. Jika pelanggan kita puas, pelanggan kita senang, pelanggan kita suka dengan hasil kita, saya yakin, saya jamin usaha pasti akan berkembang. Yang jelas jangan pernah menyepelekan hal-hal yang sepele ya. Jangan menyepelekan hal-hal yang sepele ya. Justru hal-hal yang sepele kalau kita sepelekan malah akan menjadi bumerang untuk kita. Sebenarnya ini menjahitnya sangat gampang ya, nggak ada susah-susahnya. Tapi yang susah itu adalah membuat jalan benangnya. Ini kalau sudah dijahit seperti ini, mau dibuat manjat ke Gunung Selamat, Gunung Merbabu, Gunung apalagi tuh ya, Sumbing, Gunung Perahu ataupun gunung apapun lah, pokoknya di daerah pegunungan itu aman ya. Apakah kuat selamanya? Ya enggak, pasti ada masa rusaknya ya. Enggak ada barang yang selamanya itu awet, pasti ada masa rusaknya, betul. Setidaknya kalau sudah dijahit seperti ini lebih awet dan lebih aman ya. Alhamdulillah saya sudah berjalan selama sekitar 2 tahun lebih, hampir 3 tahun ya. Terima kasih bagi kawan-kawan yang dari pertama mengikuti saya dan mungkin sekarang sudah mahir menjahit sepatu, atau yang baru pertama kali menemukan video saya ucapkan selamat datang. Dan channel ini adalah channel yang berkutat atau berputar atau membahas seputar perbaikan sandal dan perbaikan sepatu, khususnya di bagian sol ya. Tidak di bagian upper ya, tapi khususnya di bagian sol, karena namanya juga sol sepatu ya. Jadi khusus di bagian sol. Dan saya melayani sepatu apa saja ya. Dengan kerusakan-kerusakan yang mungkin terlalu susah.
Kalau susah berarti nyantol bagian dalamnya ya, kita kembalikan lagi. Ini juga sebelumnya sudah dijahit, dan yang jahit juga saya rasa ini bukan penjahit sembarangan ya, karena teknik menjahitnya sudah bagus, dan dia juga rangkap benang menjadi dua, dan dia juga jahit depannya memakai jalan benang ya. Saya rasa sudah lumayan skillnya. Ini bagian insole juga kejahit ya. Dan ini saya menjahit di bagian depannya ya. Saya himbau kepada teman-teman semua atau kawan-kawan semua pemuda ya, jangan pernah menyerah dengan keadaan, jangan bersantai-santai ya, karena hidup ini penuh perjuangan ya. Hidup harus perjuangan. Hidup harus diperjuangkan, jadi jangan pernah santai-santai ya, karena jika kita santai-santai kita akan ketinggalan beberapa langkah dengan orang lain ya. Orang yang bekerja keras aja kadang ketinggalan satu langkah, apalagi santai-santai ya. Jangan pernah mengandalkan kekuasaan ataupun kekayaan orang tua ya, harus kerja keras sendiri ya. Bangga menjadi pekerja keras ya. Karena kita nggak mungkin menang melawan waktu ya. Kalau kita bekerja berpacu dengan waktu, kita nggak mungkin bisa mengalahkan waktu, karena waktu nggak pernah ada istirahatnya. Waktu terus berjalan dan berlalu ya. Sangat susah banget ya, tapi emang harus dijahit. Oke, mungkin ini juga sudah terlalu lama ya, tidak selesai-selesai. Saya akan tunjukkan saja yang satu ya, yang sudah selesai saya jahit ya, karena pasti kan kawan penasaran dengan hasilnya ya. Kalau ini kan masih hasil sementara. Nah, ini masih hasil sementara ya. Ini bagian depan ya, saya jahit. Ini terlihat ya di pinggir-pinggir jahitannya, tak terlalu terlihat. Dan hasil yang sudah saya jahit adalah ini ya. Ini dia. Ini pinggir-pinggirnya sudah saya jahit semua, bawahnya juga sudah saya jahit semua ya. Sudah muter, dan ini sudah sangat kuat ya. Tadinya juga dua-duanya ini jebol banget. Jebol semua, bukan jebol banget ya. Aduh, salah bicara terus nih kali ini. Mungkin efek dari nggak enak badan ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya share ya. Oke, saya mau bertanya kepada kawan-kawan semua ya yang selalu nontonin video saya. Sebaiknya saya live atau enggak ya, atau hanya sekedar share-share video seperti ini saja, atau saya sambil live streaming ya. Saya juga nggak tahu ya. Semoga kawan-kawan bisa menjawab, dan nanti akan saya pertimbangkan jawaban kawan-kawan. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.